saya dilantik sebagai Badan Komunikasi Pemerintah, penambahan penugasan dari Bapak Presiden di bidang komunikasi. Ini bukan badan baru, tapi ini transformasi dari PCO. Kita diminta perkuat fungsi koordinasi, fungsi eksekusi, komunikasi di pemerintah antar KL. Dan ini juga inline dengan posisi saya di Wamenkomdigi. Jadi ini kita perkuat komunikasi agar semua program-program Bapak Presiden tersampaikan, program pemerintah tersampaikan dengan baik kepada publik, dan kita juga sebagai jembatan gitu. Suara-suara publik yang ada di media kita juga bisa mendengarkan, dan yang terpenting adalah bagaimana semua yang menjadi kebijakan atau yang menjadi arahan Bapak Presiden, program-program unggulan beliau itu bisa dikoordinasikan, diselaraskan, disinkronisasikan di antara kementerian lembaga juga bersama dengan teman-teman media semua. Dalam pelantikan Menteri baru, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka absen di Istana Negara. Pihak istana pun menjelaskan jika Gibran tengah berada di luar kota. Presiden Prabowo Subianto melantik menteri hingga wakil menteri di Istana Negara, Jakarta pada Rabu. Untuk kedua kalinya, dalam pelantikan menteri dan wakil menteri tidak dihadiri Wakil Presiden Gibran Raka Buming. Menanggapi hal tersebut, pihak istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan Gibran tengah berada di luar kota sehingga tak bisa hadir dalam acara pelantikan menteri wakil menteri. Mas Gibran nggak datang pelantikan, Mas. Oh iya, beliau ada di luar kota. Mas, Diketahui Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat baik menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan hingga penasihat khusus di Istana Negara. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan kenaikan pangkat istimewa kepada Menko Polkam yang baru, yakni Chamari Chaniago. Dan juga penasehat Presiden bidang keamanan dan reformasi Polri, Ahmad Doviri. Kenaikan pangkat, jadi pada hari ini Bapak Presiden memberikan kenaikan pangkat istimewa Jenderal Kehormatan Penuh kepada Bapak Jenderal Chamari Chaniago dan Jenderal Polisi Ahmad Doviri. Alasannya, Pak? Alasannya, Mas, kenaikan pangkat? Ya, tentunya kan ada banyak pertimbangan ya, banyak pertimbangan, banyak penilaian. Beliau berdua adalah figur-figur putra terbaik bangsa yang telah mengabdi sekian puluh tahun lamanya dengan segala prestasi baik di TNI Angkatan Darat maupun di kepolisian kan gitu. Nah, penilaian itu kalau Bapak Presiden dari banyak sumber ya, termasuk dari institusi yang bersangkutan, kemudian juga dari atasan, beliau kan juga mengenal atasan-atasan dari beliau berdua, kemudian dari bawahan, banyak penilaiannya, dan kemudian Bapak Presiden merasa kemudian mengambil keputusan untuk memberikan penghormatan baik kepada individu maupun tentunya akan mewakili institusi. Kementerian BUMN tadi, Mas. untuk Mas Angga ada komisaris, Mas. Apakah itu juga akan diminta dicopot, Mas? Gimana? Jabatan komisarisnya Mas Angga? Jabatan beliau di komisaris. Nah, nanti akan kita lihat sejauh mana secara tentu pertama masalah peraturan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana juga sudah pernah kami sampaikan bahwa saudara-saudara kita yang menjabat di komisaris itu bagian dari penugasan-penugasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ya, pemirsa, Mensesnek Prasetyo Hadi membantah Kementerian BUMN dibubarkan. Belum adanya pengganti Erick Thohir di posisi Menteri BUMN karena Presiden belum menentukan orang yang tepat. Kekosongan kursi Menteri sementara akan diisi oleh wakil menterinya. Menteri BUMN definitif memang belum ditunjuk karena kita masih mencari sosok dengan berpindahnya tugas kepada Bapak Erick Thohir ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Memang kita berharap tidak hanya sepak bola, ini kan kita semua paham bahwa Pak Erick Thohir punya
sejarah prestasi yang panjang dalam hal olahraga, dan itu yang kita inginkan. Tidak hanya sepak bola, beban yang kita berikan kepada Pak Erick Thohir sangat berat untuk semua olahraga. Kita pengennya menuju kelas dunia gitu. Kementeriannya Mas, kalau Kementerian BUMN katanya mau dilebur ke Danantara. Belum. Jadi masih Kementerian PLT-nya keluar Mas kira. Kemungkinan dari Wamen. Tapi berarti akan dilebur sama ke Danantara, Mas. Belum kan, sehingga iya kan sekarang sedang proses ya. Danantara juga sedang proses membenahi manajemen dan operasional di BUMN kita. Nah, kalau kemudian nanti dalam perjalanannya itu kita perlu melakukan perubahan terhadap kementeriannya, nanti kita lihat. Berarti masih PLT-nya Mas Aminuddin atau Pak Doni atau Belum. Berarti masih Saya belum tanda tangan. Ya, sejumlah pekerjaan rumah menanti pemirsa para pejabat kementerian dan kepala lembaga yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari stabilitas politik, lapangan pekerjaan hingga komunikasi publik pemerintah yang kerap menjadi sorotan. Beragam pekerjaan rumah menanti gebrakan pejabat baru. Mulai dari isu politik, sosial, ekonomi, hingga persoalan komunikasi publik yang kerap jadi sorotan. Jamari Caniago, Menko Polkam yang baru, dihadapkan dengan tantangan menjaga stabilitas politik dan keamanan pasca unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu lalu. Pasalnya, saat ini masih ada orang yang hilang sejak unjuk rasa. Tantangan juga akan dihadapi oleh Erick Thohir sebagai Menpora yang baru. Isu mengenai kesejahteraan atlet dan organisasi kepemudaan menjadi prioritas yang harus diselesaikan. Tak hanya itu, Kemenpora juga diharapkan selaras dengan visi PSSI yang ingin timnas sepak bola Indonesia berlaga di Piala Dunia. Di bidang ekonomi, tantangan juga akan dihadapi oleh Kementerian Koperasi. Jabatan Wakil Menteri Koperasi yang kini dijabat Farida Farica diharapkan bisa memaksimalkan peran Koperasi Desa Merah Putih untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Pasalnya, Kementerian Koperasi akan merekrut 8.000 tenaga pendamping untuk ditempatkan di 80.000 koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan bisa menyerap tenaga kerja dan menjadi salah satu solusi perekonomian masyarakat desa. Tantangan ekonomi juga dihadapi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Arfian Syah Nur, Wakil Menteri Tenaga Kerjaan yang baru, memegang tanggung jawab penting untuk menyediakan jutaan lapangan kerja untuk masyarakat. Tak hanya galak pada perusahaan nakal, namun Wamenaker juga harus memikirkan kesejahteraan pekerja di tengah situasi ekonomi yang sulit. Selain beragam tantangan tadi, komunikasi publik pemerintah juga kerap jadi sorotan. Angga Raka Prabowo yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah diharapkan mampu memperbaiki komunikasi publik pemerintah, termasuk komunikasi publik para pejabat yang sering disorot masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.